Salam, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sudah datang untuk beribadah ibadah PKLU gabungan di Gereja GPIB Menara Kasih pagi hari ini. Sebelum ibadah dimulai, mari kami persilahkan berdiri untuk menyanyikan himne PKLU sampai masa tua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasihku penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuat di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Yesus Tuhanku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Yuliana M. Paat Yakob. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih-Nya setia besar atas kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 2 ayat 1 dan 2. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau dipuji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap
kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah. Tuhan, kami bersyukur karena dari hari ke hari Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan Yesus melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk ibadah gabungan PKLU pada siang hari ini yang bertempat di Gereja GPIB Menara Kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah dimulai, ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Yuliana Paas. Semoga keluarga Ibu Pendeta Yuliana Paas diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur Pujian 84 ayat 2-8. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan. Pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai Kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, Dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Mari jemaat kita menyanyikan KJ 40 ayat 1 dan 2. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Bapak Ibu, pekat PKLU yang berbahagia di dalam Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan pembacaan Alkitab akan diambil dari kitab Esra pasal 2 ayat 36 sampai 42. Sebagaimana pembacaan mengikuti sabda bina umat. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, seraya mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa-Mu di dalam kerinduan kami bersama untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, agar semuanya itu dapat kami pahami, tetapi juga dapat senantiasa kami nyatakan di dalam kehadiran kami dimanapun kami ada. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan,
telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Pelkat PKLU, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Esra pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-42 yang mengatakan, inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Bani Imer, 1052 orang. Bani Pasyur, 1247 orang. Bani Harim, 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawia, 74 orang. Inilah para penyanyi Bani Asaf, 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih di dalam Tuhan, suatu kebahagiaan tentunya bagi kita ketika kita berada dalam kebersamaan yang beribadah kepada Allah, sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti waktu-waktu yang lalu. Tetapi justru di sini melalui karunia Tuhan, kecanggihan, teknologi, ilmu pengetahuan, kita melihat bahwa kita dapat dipersatukan di dalam Tuhan dan terlebih berada di sekitar firman Tuhan setelah kita mengangkat puji-pujian kepada Allah. Dan melalui pembacaan kita, perikop bacaan kita dari ayat 36 sampai 42 kitab Esra pasal 2 ini, Majelis Sinode melalui penerbit GPIB memberi tema ke bait Allah aku akan kembali. Ke bait Allah aku akan kembali. Suatu kalimat yang mengajak kita untuk melihat bahwa ada kerinduan, ada kesukaan yang tersirat dari tema itu, ke bait Allah aku akan kembali. Karena memang melalui pembacaan ini semua kita melihat bagi kita bait Allah di dalam kehidupan umat Israel itu satu hal yang begitu berharga. Kalau saya katakan satu hal yang begitu berharga, bait Allah itu bagi bangsa Israel adalah hidup mereka. Kenapa saya katakan hidup mereka? Karena bait Allah telah menjadi satu hal yang penting, bukan sekedar tempat di mana orang dapat beribadah, tetapi di situ mereka dapat berjumpa dengan Allah, menyatu dengan Allah. Dan itulah sebabnya saya katakan bahwa bait Allah begitu telah menjadi satu hal yang berharga, bahkan menjadi hidup bangsa Israel. Dan kita tahu bersama bahwa kerinduan mereka untuk beribadah di Yerusalem itu begitu kuat. Sekalipun dalam kenyataan pada akhirnya mereka melihat ketika mereka kembali bahwa bait Allah telah runtuh. Namun demikian kerinduan untuk dapat beribadah dan berada di bait Allah di Yerusalem adalah satu hal yang didamba dalam kehidupan mereka ketika mereka berada di pembuangan di Babel.
Dan di sini melalui kitab Esra kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang bisa memakai siapa saja di dalam hidup dan kehidupan kita untuk menunjukkan kehendaknya. Karena lewat kitab Esra ini kita melihat ketika bangsa Babel dikalahkan oleh Raja Quraisy, dia mengizinkan orang-orang Israel yang berada di pembuangan untuk kembali ke Yerusalem. Tentu itu satu kebahagiaan bagi mereka karena mereka melihat bahwa mereka dapat beribadah kembali di pusat kehidupan religius mereka. Walaupun memang kenyataannya sebagaimana yang kita ketahui, tetapi disitulah kita melihat bahwa Raja Quraisy mengizinkan mereka untuk kembali, untuk dapat pada akhirnya juga untuk dapat membangun kembali bait Allah. Satu kegembiraan yang luar biasa, dan tentunya ini satu teladan karena memang ketika orang berada di bait Allah, orang berkesempatan untuk dapat menunjukkan penata layanan, rasa terima kasihnya, ungkapan syukurnya kepada Allah, walaupun yang dinyatakan tidak sebanding, tetapi dia dapat menunjukkan pemberian yang besar, yaitu lewat talenta, lewat karunia, seperti juga yang kita lakukan di dalam ibadah kita. Ada pemandu lagu atau prokantor, ada kantoria, ada organis, dan seterusnya. Di situ orang dapat mengungkapkan sebagai umat Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu yang berharga di dalam dirinya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat itu bait Allah itu ditunjukkan juga pada saat ini mau ditunjukkan kepada kita. Bait Allah di masa modern ini bukan sebatas seperti yang kita lihat gedung gereja, tetapi bait Allah adalah jemaat. Jemaat itu terdiri dari orang-orang gitu ya. Umat yang dipanggil, dikuduskan oleh Allah, berarti bait Allah itu diri kita. Kalau dikatakan jemaat dalam persekutuan, tetapi juga secara pribadi diri kita. Dan melalui pembacaan ini kita diajak untuk melihat, ada enggak yang Bapak Ibu lihat satu hal yang luar biasa ya di dalam aktivitas kegiatan mereka ketika mereka kembali. Kalau kita lihat Alkitab kita, daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan dan ditunjukkan ada berapa banyak. Kalau kita melihat pembacaan kita ini di dalam kitab Esra ini menunjukkan apa yang sudah dinyatakan oleh Nabi Musa itu diteruskan dalam kehidupan umat Tuhan. Karena kita melihat melalui konteks bacaan kita tadi juga secara jelas gitu ya, dituliskan berapa, bukan hanya ratus, bukan hanya 900, berapa itu tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-36. Kaum keluarga Yesua 973 orang, tetapi seterusnya. Bayangkan begitu ya, kita bayangkan ketika orang yang mau kembali, kemudian yang punya tugas di bait Allah itu ada berapa, dihitung satu-satu, begitu ulet, begitu tekun. Kalau kita melihat ya di situ bahwa menunjukkan bagaimana ketika mereka mempersiapkan diri menyambut anugerah Tuhan yang membebaskan, yang memulangkan mereka kembali, dan tujuan yang utama bagi mereka adalah ketika kembali itu adalah juga untuk dapat beribadah di bait Allah di Yerusalem. Nah, di sini kita melihat berapa orang yang dipersiapkan gitu ya. Para imam dari Bani Yedaya, kemudian kaum keluarga Yesua, Bani Imer, Bani Pasyur, kemudian juga Bani Harim, dan juga orang-orang Lewi dari Bani Yesua dan Kadmiel ya, yakni Bani Hodawiyah. Begitu juga para penyanyi Bani Asar, ada 128 orang. Kita bisa bayangkan begitu ya. Semuanya itu dipersiapkan
Semuanya menunjukkan kalau begitu banyak orang yang tertulis, yang dihitung di sini menunjukkan bahwa bukan sepertinya, tetapi kenyataan di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang buang walaupun dalam situasi mereka yang begitu sulit ketika ada di pembuangan, sama seperti orang-orang yang dijajah, yang dalam situasi seperti itu bisa melemah. Karunia Tuhan, talenta yang ada itu bisa mengalami kebocoran, begitu ya. Dalam arti semangat untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan itu bisa hilang, gitu. Tetapi di sini menunjukkan bagaimana mereka meresponi, ya. Dan respon mereka yang positif ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ada rasa syukur. Ada satu pengakuan yang bukan hanya nyata lewat perkataan mereka, tetapi lewat tindakan mereka untuk memberi diri. Bahkan ayatnya yang ke-42 itu ditunjukkan penunggu sampai pada penunggu pintu gerbang, ya, dikatakan di situ. Yang dikatakan semuanya 139 orang. Apa makna dari situ? Yang kita mau lihat ketika orang-orang kembali ke pembuangan dengan fokus pusat mereka, berarti kita akan kembali untuk ke bait Allah, menunjukkan kesukaan yang besar, ya. Kesukaan yang besar di dalam hidup dan kehidupan mereka untuk menunjukkan identitas diri mereka bukan hanya, gitu ya, sebutan belaka, tetapi nyata dalam tindakan mereka yang tidak membuat bahwa pengalaman yang terlewati yang begitu pahit, yang menjadi rintangan, bahkan juga penghalang dalam kehidupan mereka, itu tidak menjadi penghalang. Justru kita melihat di sini bahwa respon mereka kepada Tuhan yang ditunjukkan di dalam pembacaan kita, begitu banyaknya orang, bahkan hampir semua pastinya itu dia, mempersembahkan diri dan siap sekalipun menjadi kaum penunggu pintu gerbang. Mereka mau lakukan. Di situ menunjukkan bahwa sebagai arak-arakan umat Tuhan adalah arak-arakan yang saling menghargai karunia, talenta, tetapi juga tanggung jawab yang dipercayakan. Tidak ada yang dianggap remeh. Dan itu juga yang harus menjadi pemahaman kita, sama seperti para presbiter yang melayani di gereja Tuhan. Tidak jarang bahwa mereka juga ada seorang pemimpin mungkin di kantornya yang biasa tinggal memerintahkan bawahan, tetapi ketika ada, ya, di dalam jemaat tidak ada yang menonjolkan diri. Tuntunan Tuhan akan membawa jemaat itu betul-betul menjadi arak-arakan cerminan jemaat di sorga yang ada di bumi, untuk memberi kesaksian bahwa dalam kehidupan mereka ketika mereka menyatakan arak-arakan yang mau beribadah kepada Tuhan adalah sama di mata Tuhan. Walaupun punya tugas khusus, tanggung jawab yang berbeda, tetapi di situ tidak ada yang boleh merasa diri lebih penting, gitu ya, lebih penting, lebih hebat. Tetapi semua di sini menunjukkan satu kemauan yang sama untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan, siapapun mereka, bagaimanapun mereka. Dan ini dibalik apa yang ditulis ini tersirat bagi kita, memperlihatkan kesungguhan mereka untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan karena itu juga mereka mau dihitung, begitu ya, menjadi satu bagian dengan tugas yang tertulis di dalam kitab suci ini, yang mau menunjukkan supaya mereka juga punya pemahaman bahwa semua yang ditulis di sini, entah itu dengan tugas-tugasnya yang jelas dan yang pasti, semua berharga di mata Tuhan. Dan di sini ditunjukkan ketika peran Raja Quraisy itu juga tentunya untuk menjadi pembelajaran dan
membaharui pemahaman bangsa Israel untuk melihat Allah mereka itu bukan saja Allah bagi diri mereka dengan identitas diri sebagai umat Tuhan, tetapi sebagaimana panggilan kehidupan mereka adalah kehadiran mereka supaya menjadi terang bagi bangsa lain. Dan Allah mereka itu adalah juga Allah semua, Allah bagi semua, Allah yang universal. Dan karena itu melalui pembacaan ini kita melihat bahwa siapa yang dipakai oleh Allah? Notabene Raja Quraisy, bukan bangsa Israel sendiri ataupun yang menyembah Allah, tetapi di situ Allah bisa memakai siapa saja untuk menyatakan pertolongannya. Karena itu dengan penglihatan itu tentunya bagi kita sebagai gereja Tuhan, apalagi sebagai orang beriman yang sungguh percaya dan merasakan kita punya pengalaman kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini, bahwa Allah kita itu bukan Allah yang jauh, Allah yang dekat, Allah yang sudah menyatakan kasih, dan kasih Tuhan itu menggerakkan hidup dan kehidupan untuk dapat melakukan apa yang kita pahami sebagai tanggung jawab. Dan kita melihat segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan itu selalu punya arti di mata Tuhan. Dan itu yang harus juga membawa dan membuat kita menghargai panggilan Tuhan dengan mau melakukan segala tanggung jawab, termasuk berada dalam satu persekutuan sebagai jemaat Tuhan, tempat kehadiran Allah. Jemaat itu adalah bait Allah, itu adalah jemaat, ya. Dan di bait Allah kenapa begitu penting jadi kehidupan umat Israel, jadi satu dengan umat Israel, pemahamannya seperti itu, karena dalam kehadiran Allah pasti ada kebaikan Allah yang dinyatakan. Dan itu yang harus kita teruskan, apalagi sebagai Pelkat PKLU. Memang seringkali disapa bukan saja Bapak Ibu, Oma Opa, karena umumnya juga usianya sudah di atas 60, kayak saya gitu, 60 mau 61, lansia muda, ada mudanya gitu ya, lansia muda. Tetapi sekalipun demikian, melalui kehadiran lansia tentunya dapat senantiasa memberikan teladan, selalu punya arti. Melalui pembacaan ini mau ditunjukkan bahwa siapapun dia, dengan tugas apapun, dengan kriteria ataupun usia, begitu ya, seberapapun, di mata Tuhan itu sangat berarti. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan, bahkan untuk mendorong, untuk memberikan petunjuk kepada umat Tuhan yang mungkin melupakan akan hal itu, bahwa setiap orang itu sama di mata Tuhan dan bisa dipakai. Dan ketika kita sebagai pekat PKLU dengan pembacaan kita yang menunjukkan ke bait Allah, aku akan kembali ke bait Allah di dalam jemaat Tuhan, aku akan kembali untuk dapat membangun kehidupan yang berarti. Dan itulah yang harus tetap membuat kita dalam situasi yang bagaimanapun juga tetap bersukacita di mata Tuhan. Karena selama Allah masih beri hidup, kita masih dapat menjadi alat yang bermakna di dalam tuntunan Tuhan. Dan itu hanya mungkin dalam kehidupan ini ketika kita yang sudah dijadikan sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Kristus, hidup kita menjadi tempat kehadiran Allah selalu terbuka untuk Tuhan, selalu memiliki kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itulah yang akan menumbuhkan kerinduan dalam kehidupan kita untuk selalu berjumpa, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi mau melalui ketekunan doa kita kepada Tuhan maupun pembacaan Alkitab, tetapi juga tentunya dalam persekutuan Pelkat PKLU di situasi seperti saat ini, nyatanya kita masih dapat beribadah bersama. Karena itu masuki kehidupan ini, tetap bersyukur dan nyatakan syukur kita bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dari kebaikan Allah, untuk juga tetap menyatakan kebaikan Allah
Allah di dalam kehidupan ini dengan tetap menjalin hubungan dengan Tuhan yang akan nyata juga dalam relasi kita bersama dengan sesama. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita responi firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 2. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu hati untuk menaikkan syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu manis dalam hidup dan kehidupan kami lewat sentuhan kasih-Mu yang selalu mendatangkan kekuatan kepada kami di dalam tantangan, rintangan, kenyataan yang bagaimanapun. Pengalaman hidup beriman bangsa Israel juga adalah menjadi bagian pengalaman kehidupan kami. Sekalipun di tengah-tengah dunia ini semakin keras kami rasakan tantangan dan rintangan yang semakin hebat kami rasakan sampai dengan detik ini. Tapi luar biasa, kasih-Mu lebih besar dari apapun yang mendatangkan kekuatan, kerinduan yang selalu ada untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Sehingga pada saat ini ketika kami dapat beribadah selaku pelkat PKLU, kami mengucap syukur semua tidak terlepas. Tuhan yang memberkati gereja Tuhan, majelis jemaat, tetapi juga memberkati selalu. Baik majelis pendamping pelkat PKLU juga pengurus yang pada akhirnya juga boleh menghimpun kami untuk dapat beribadah bersama walaupun hanya di rumah masing-masing. Tetapi kami boleh mengangkat pujian, boleh mengungkapkan pengakuan kami, bahkan boleh menunjukkan kesetiaan kami lewat kesediaan untuk beribadah, untuk mendengar firman Tuhan. Ini merupakan satu bukti, tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menghalangi rencana Allah bagi kehidupan kami dalam persekutuan hidup, agar rintangan pandemi COVID-19 ini tidak menghancurkan persekutuan kami, tetapi semakin mengeratkan dan membuktikan bahwa Tuhan lebih hebat dari apapun. Terima kasih, biarlah hal itu yang tetap nyata di dalam setiap pribadi kami yang saat ini beribadah kepadamu. Tuhan, Kau melihat kami, hati kami terbuka kepadamu, masuki hidup dan kehidupan kami, agar Roh Kudus-Mu tetap bekerja untuk selalu membaharui, untuk selalu menghibur, menguatkan, memampukan kami di sisa waktu hidup yang ada untuk dapat memberikan teladan, untuk dapat mengabdi kepadamu lewat tindakan dan perbuatan baik yang tulus kami lakukan
di tengah-tengah keluarga, apalagi juga di tengah-tengah masyarakat, lewat kepercayaan, kesempatan hidup untuk melayani sesama, juga di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih, biarlah hikmat kekuatan yang Tuhan beri bagi setiap kami itu juga nyata dalam kehidupan pengurus Pelkat PKLU Tuhan, agar kuat kuasa Allah yang mendatangkan kuasa wibawa Allah juga memampukan mereka di usia yang semakin lanjut dapat tetap melayani Tuhan. Tidak putus kami juga mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah memberkati juga saudara-saudara kami sehingga ibadah kami boleh berjalan. Semua tidak terlepas. Tuhan memakai untuk menjadi alat dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan untuk kami dapat berhimpun bersama dengan baik. Seperti juga yang sudah dinyatakan pada saat ini, ada ibu organis, Ibu Eli, begitu juga ada pemandu lagu, Ibu Utari Meyer, bahkan juga petugas multimedia. Tuhan terima kasih untuk semua yang mereka boleh nyatakan dalam menopang pelayanan Pelkat PKLU. Begitu juga dengan Ibu Eni Peters, Engkau juga memberkati dia di dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Terima kasih, biarlah berkat Tuhan juga boleh nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami dalam jemaat, khususnya anggota Pelkat PKLU dari sektor 1 sampai sektor 14. Ada mereka yang pada saat ini dalam kerinduan mereka berada dalam kondisi fisik yang lemah. Biarlah belas kasihan Tuhan Yesus boleh nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan tangan kasih-Mu boleh dirasakan, boleh menyentuh pergumulan mereka, agar mereka juga tetap kuat iman, tetap percaya. Bilur-bilur-Mu yang memulihkan juga menjadi bagian kehidupan mereka. Tuhan berkati anggota keluarga yang selalu setia mendampingi para orang tua Pelkat PKLU di dalam keseharian mereka. Biarlah kasih Tuhan boleh menjadi mata rantai sehingga kerukunan selalu tercipta. Campur tangan dan pertolongan Tuhan juga dinyatakan dalam kehidupan para Pelkat PKLU, anggota Pelkat PKLU bersama dengan anak-anak, cucu, dan keluarga besar. Lalu biarlah dalam kepenuhan berkat Tuhan kami juga selalu hadir untuk bersaksi dan melayani, menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehadiran kami di tengah-tengah pergumulan saudara-saudara kami, para tetangga, masyarakat di sekitar kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati kami memberkati juga doa dan harapan kami bagi bangsa dan negara, khususnya juga bagi para pemimpin yang selalu memikirkan kesejahteraan, kesehatan, kebaikan. Dan biarlah lewat tuntunan Tuhan juga, kasih Tuhan juga yang menghadirkan kami untuk memperhatikan bukan saja kebaikan kami, tetapi juga protokol kesehatan yang diharapkan juga dapat selalu nyata, itu juga tetap nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di atas segala sesuatu dalam kehidupan kami, besertalah dengan kami, karena penyertaan-Mu lah yang selalu mendatangkan kebaikan kini dan selamanya, dalam Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang ada dan menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia
sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-26. Jemaat, mari menyanyi Padamu Tuhan dan Allahku. Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 2. Mari kita silakan berdiri untuk doa persembahan. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Tuhan Yesus, jadikanlah ya Tuhan persembahan ini semoga berguna bagi orang lain. Ya Tuhan Yesus, berkatilah dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat. Amin. Tetap berdiri, berbekalkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Karena itu saya mau katakan bahwa orang yang kehilangan harta, kehilangan sedikit. Orang yang kehilangan kesehatan, kehilangan banyak. Tetapi orang yang kehilangan kasih Tuhan, kehilangan segala-galanya dalam hidup. Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Kita nyanyikan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya.
Angkatlah hati dan arahkan pikiran kita selalu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus tetap tinggal untuk menyertai dan memberkati Bapak Ibu Pelkat PKLU dan kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Saat teduh pribadi. Ibadah Pelkat PKLU telah selesai. Selamat memasuki hari-hari kehidupan kita dengan berkat dan penyertaan Tuhan.